Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahan Ajar Digital pada materi gelombang stasioner bersama saya, Sastria Nurul Zahra. Bahan Ajar Digital ini dipersembahkan untuk pendidikan fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sekarang kita akan belajar materi mengenai gelombang stasioner. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi gelombang stasioner. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami karakteristik gelombang stasioner, dan yang kedua adalah menganalisis jenis-jenis gelombang stasioner. Sebelumnya kita mengetahui bahwa gelombang itu dapat dibedakan berdasarkan amplitudonya. Nah, di sini amplitudo berdasarkan amplitudonya dibedakan menjadi dua. Ada gelombang berjalan yang memiliki amplitudo yang tetap, sedangkan ada gelombang stasioner yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah. Nah, contohnya kita dapat melihat fenomena ketika tali digetarkan, diberi sumber getar, maka tali itu akan membentuk sebuah gelombang yang memiliki amplitudo berbeda-beda atau disebut dengan gelombang stasioner. Nah, di sini ada definisi gelombang stasioner. Gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi dari dua gelombang. Jadi ada dua gelombang yang identik. Bisa pertama adalah gelombang berjalan dan yang kedua adalah gelombang pantul. Nah, seperti yang akan diperlihatkan pada gambar berikut, ini ada gelombang datang, kemudian gelombang pantul. Gelombang datangnya itu berupa gelombang berjalan. Nah, kemudian ada gelombang pantul. Nah, gelombang perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul itu adanya superposisi, maka disebut dengan gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner dibedakan menjadi dua. Ada gelombang stasioner dengan ujung terikat dan ada gelombang stasioner dengan ujung bebas. Nah, kemudian gelombang stasioner ujung terikat. Kita akan bahas mengenai gelombang stasioner ujung terikat. Di sini diperlihatkan gambar ada perpaduan dua gelombang, kemudian pada ujungnya itu diikat sehingga pada ujungnya tidak bisa bergerak bebas, di mana pada titik pertama itu diawali dengan simpul pertama, kemudian diakhiri dengan simpul juga. Persamaan gelombang stasioner untuk ujung terikat adalah di mana 2A sin kx cos omega. Nah, cara menentukan letak simpul dan perut untuk gelombang stasioner ujung terikat kita simak. Perhatikan gambar berikut
ini merupakan representasi dari gelombang stasioner ujung terikat. Di mana simpul pertama sama dengan 0, simpul kedua setengah lambda, simpul ketiga 1 lambda, dan keempat adalah 1 setengah lambda, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih menentukan letak simpul? Maka kita gunakan rumus xn plus 1 sama dengan 2n dikalikan dengan lambda per 2, di mana n sama dengan 0, 1, 2. Nah, kemudian letak perut ke n plus 1 dari ujung terikat, kita dapat gunakan rumus xn plus 1 sama dengan 2 kali n dikalikan dengan lambda per 4, di mana n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut ini. Kita akan menganalisis bagaimana letak perut pada ujung terikat, pada gelombang stasioner ujung terikat, di mana untuk perut pertama adalah 1/4 lambda. Maka bagaimana untuk perut kedua? Nah, untuk perut pertama adalah 1/4 lambda, maka untuk perut kedua 3/4 lambda, perut ketiga 1/4 lambda. Oke, kita langsung contoh soal pada gelombang stasioner ujung terikat. Di sini soalnya adalah seutas kawat yang panjangnya 100 cm direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi 1/8 Hz dan amplitudo 16 cm, sedangkan ujung lain terikat. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 4,5 cm per second. Yang ditanyakan adalah tentukan letak simpul keempat dan perut ketiga dari titik asal getaran. Oke, sambil dipikirkan ya, apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, kita perhatikan terlebih dahulu gambar dari ujung terikat, di mana kita ketahui A amplitudo sama dengan 16 cm dan L-nya sama dengan 100 cm. Nah, di sini ada pembahasan di mana kita ketahui bahwa L sama dengan 100 cm, F sama dengan 1/8 Hz, A atau amplitudo sama dengan 16 cm, dan cepat rambat gelombang sama dengan 4,5 cm per second. Yang ditanyakan adalah letak simpul keempat dan perut ketiga. Maka kita jawab lambda sama dengan pi per F 4,5 per 1/8 sama dengan 36 cm. Kemudian untuk simpul keempat N plus 1 sama dengan 4, maka N sama dengan 3, jadi dipindah ruaskan. Kemudian masukkan rumus xn plus 1 sama dengan 2 kali N
lambda per 4, maka hasilnya adalah 54 cm. Kemudian untuk perut ketiga, N plus 1 sama dengan 3, maka nilai N adalah 2. Persamaan gelombang stasioner ujung bebas, di mana Y sama dengan AP sin omega dikali T, letak simpul ke N plus 1 dari ujung bebas, Xn plus 1 sama dengan 2N plus 1 dikali lambda per 2, letak perut ke N plus 1 dari ujung bebas, Xn plus 1 sama dengan 2N kali lambda per 4, di mana N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Contoh soal gelombang stasioner ujung bebas. Salah satu ujung dari seutas tali yang panjangnya 115 cm digetarkan harmonik naik turun, sedangkan ujung lainnya bebas bergerak. Berapa panjang gelombang yang merambat pada tali jika perut ketiga berjarak 15 cm dari titik asal? Kalian bisa kerjakan sendiri ya. Sudah selesai belajar mengenai gelombang stasioner. Semoga kalian paham ya. Terima kasih.